orang bilang seni, kebebasan, dan kreativitas itu selalu mengubah masyarakat lebih cepat dari politik. Terhadap pernyataan ini nanti baru kita langsung konfirmasi ke dua narasumber kita. Saya boleh bilang mereka ini seniman, mereka pegiat seni. Ada Om Riko Wawo dan Feni Kusuma. Selamat datang di Ekura NTT. Terima kasih banyak Om. Oke. Om Riko dan Feni, beberapa, saya boleh bilang 2 bulan belakangan, itu Kota Maumere itu tampak kelihatan sibuk sekali oleh kegiatan yang digagas oleh orang-orang muda, terlebih teman-teman di komunitas KHE, saya boleh bilang begitu, karena kita boleh sekalian semacam mengajak warga Kota Maumere kalau melintas di seputaran pusat jajanan Cindramata atau di sepanjang Jalan Iltar itu ada semacam banner atau baliho yang terpampang ada tema besar tertulis kultur kota dan kita. Itu kegiatan yang pertunjukan yang namanya Maumerelogia 5, dan kita akan bicara soal itu, kita akan ngobrol banyak soal itu, tapi kayaknya kita butuh perkenalan. Feni mungkin duluan, karena Om Riko ini saya sudah tahu banyak nih. Oke, Feni duluan perkenalkan ya. Halo, salam kenal. Aku Feni, datang dari Bandung. Datang dari Bandung. Maumerelogia 5 ini. Gitu. Okay. Di sini sebagai manajer program. Untuk Maumerelogia 5. Luar biasa sekali ini, baru datang dari Bandung dan langsung semacam dapat tugas mulia sekali ini. Didatangkan khusus. Didatangkan khusus. Misi khusus. Oke. Bergiat di mana di Bandung nih? Aku tergabung di kelompok Teater Samana. Teater Samana, oke. Ini terima kasih untuk perkenalannya, Om Riko. Saya Riko Wawo, saya jurnalis, penulis. Saya di Maumerelogia ini sebagai kurator forum gagasan. Jadi bertanggung jawab untuk forum-forum diskusi, presentasi, kuliah umum, orasi seperti itu. Dan saya kira tidak banyak jurnalis yang langsung pegiat budaya, dan kita perlu beri apresiasi khusus untuk Om Riko. Terima kasih Om Riko. Saya kalau disebut pegiat budaya ini saya agak merinding. Pegiat jurnalis juga. Oke. Kita mungkin kembali ke Maumerelogia tadi dan Maumerelogia 5 bahkan. Ini kayaknya kita perlu minta komentarnya Om Riko nih. Om Riko, ini kan kelima bahkan. Artinya sudah ada 1 sampai dengan 4. Saya kira pemirsa atau pendengar senior sudut pandang Ekura NTT di mana saja, itu mereka pengen tahu juga tentang Maumerelogia ini. Terus bisa sekalian, ya kami mungkin butuh penjelasan yang menjadi pembeda Maumerelogia 5 dan 1 sampai 4 itu apa gitu. Maumerelogia itu awalnya dirancang sebagai festival teater tahunan. Saya ingat betul waktu itu beberapa dari kami masih kuliah, dan kami ingin merespon atau kami ingin membuat satu kegiatan teater, pertunjukan teater. Waktu itu sebelumnya itu ada teman-teman dari seniman dari Kupang, Mas Ragil, Sukriwul, mereka Abdi Keraf, mereka terlebih dahulu membuat satu event pertunjukan monolog, teater monolog di Kupang, di Maumere. Jadi awalnya merespon itu, dan kami juga sempat, aktor kami juga sempat tampil di Kupang. Nah waktu itu kami rancang Maumerelogia ini sebenarnya sebagai festival teater tahunan. Nah saya ingat betul waktu itu nama Maumerelogia sendiri itu kami diskusi atau kami godok atau kami temukan saat kami nongkrong di Radio Sonia FM. Waktu itu kami sering nongkrong ngopi di Radio Sonia. Bagaimana nih kita membuat festival teater, tapi namanya apa nih? Namanya apa? Jadi kami mulai cari nama, dan akhirnya kami temukan nama Maumerelogia. Waktu itu saya ingat Eka, Mario, Nua, Epang, Depores. Nah kami waktu itu masih segar-segarnya kuliah filsafat, jadi Maumere, kami padukan Maumere dengan logos. Logos itu ide, sabda, gagasan. Jadi kami kombinasikan itu jadi Maumerelogia. Oke, jadi Maumerelogia. Jadi kami waktu itu menyajikan atau menyediakan panggung pertunjukan untuk
komunitas-komunitas teater yang ada di Momere, di komunitas teater di SMA, di perguruan tinggi. Saya ingat waktu itu teater Aletea Delero, teater Tanyari Tepiret, kami siapkan satu pertunjukan dan juga tampil juga teman-teman yang sebelumnya seperti dari Kupang, seniman dari Kupang juga tampil di sini. Nah itu awalnya sebagai festival teater tahunan. Kemudian dia berjalan selama 4 tahun, Momere Logia 1, 2, 3, 4 dengan seniman yang berbeda, dengan isu yang berbeda, dengan venue yang berbeda. Kami gagas. Akhirnya berhenti di tahun 2019 karena pandemi COVID. Karena pandemi COVID, lalu kami mulai lagi Momere Logia tapi dengan bentuk yang sedikit berbeda. Momere Logia 5 kami rancang, kami gagas dia festival sebagai kajian masyarakat. Festival sebagai kajian masyarakat dengan tema kultur kota kita. Tema ini akan kami garap selama 10 tahun. Jadi kultur kota kita ini akan kami garap selama 10 tahun mulai dari tahun ini edisi kelima Momere Logia 5 kultur kota kita. Dan Momere Logia 5 ini kami bagi ke dalam beberapa kuratorial. Kuratorial forum gagasan, kuratornya saya dan Karlin. Musik, kurator musik itu Tika Solapung. Kurator seni rupa itu Eka Putranggalo. Dia juga merangkap sebagai direktur festival. Dan juga kurator teater, pertunjukan teater itu G. Marianus Nuwa. Jadi kami bagi dia ke beberapa kurator dengan turunan program-programnya. Nah, itu yang jadi pembeda tadi kita bilang. Ya, ini kalau bisa dibilang ya Momere Logia 5 ini salah satu acaranya KH yang diinisiasi oleh KH dengan skala produksi yang cukup besar dan juga durasi waktu yang lebih panjang, 10 hari, 15 sampai 24 Mei. Nah, itu juga hal yang berbeda dengan apa Momere Logia sebelumnya. Tentu juga yang membedakannya juga dari isu yang kami garap, yang kami godok. Seperti itu. Om Riko, mungkin sebelum saya kira kalau saya keliru atau bisa dikoreksi. Tadi karena COVID-19 terhenti di tahun 2019. Sementara saya kira di 2019 itu masih ada kegiatan. Atau karena 2020 yang tidak ada? Ya, ada kegiatan tapi tidak dalam format Momere Logia. Oh, betul. Selama masa itu KH mengerjakan beberapa proyek riset, banyak sekali riset sebelum COVID datang. Sebelum COVID datang, saat COVID juga masih kerja riset. Program-program rutin masih dijalankan, tapi tidak dalam format Momere Logia. Nah, Momere Logia 5 ini sebenarnya juga berpijak dari apa yang sudah KH kerjakan selama ini, riset-risetnya yang mereka kerjakan selama ini, dan bentuknya itu nanti kita bisa lihat dalam program-program Momere Logia 5. Oke, kalau Feni ini sebagai manajer program nih, baru tiba dari Bandung dan mendapat semacam tugas khusus yang mulia gitu. Tugas mulia. Apa saja? Kan saya lihat tuh di postingan Instagram itu kan banyak sekali tuh. Apa saja sih kegiatannya? Terus mendatangkan seniman dari mana saja itu, atau pegiat seni atau pegiat budaya dari mana saja yang terlibat di Momere Logia 5 nih? Kegiatan di Momere Logia ini sebenarnya banyak banget, sangat banyak. Kurang lebih itu kita di 35 kegiatan. Sebenarnya tidak hanya seniman gitu ya, karena kan kita mencoba menjadi festival yang inklusif ya gitu. Semua orang tuh bisa terlibat gitu, semua orang bisa menikmati. Jadi di sini bukan hanya seniman gitu, di sini juga ada akademisi. Terus kita juga ada nanti penampilan dari warga Kampung Plong. Ya gitu. Jadi kita dari semua warga masyarakat Momere kita hadirkan di festival ini gitu. Kalau untuk kegiatannya tadi mungkin Kariko sudah menjelaskan ada beberapa kuratorial gitu. Nah, untuk di forum gagasan ini sebenarnya paling banyak ragam ya. Paling banyak yang ragam forum gagasan ini. Ada diskusi, itu kita ada beberapa diskusi, terus seminar. Kita ada nanti seminar di IFTK. Itu kita dengan Goran Prasad PhD. Itu beliau ini doktoral. Dia bahas apa tuh?
kita akan bahas, nah kebetulan kuratorialnya ini adalah Kak Mariko. Kita akan membahas tentang dekolonial. Dekolonial. Itu terus kita untuk di forum gagasan ada susur selubung. Susur selubung ini seperti tur kota. Kita pernah jalankan juga di Prafestival. Prafestival itu kemarin kita susur selubung Kampung Nguring. Kampung Nguring. Kalau untuk yang di festival ini kita simpul cerita perwakas gitu. Kita akan coba ke titik-titik perwakas ya, gitu. Teman-teman kita ya. Teman-teman perwakas. Lalu di forum ini kita ada launching buku itu dengan teater garasi. Lalu ada pemutaran film turang. Lalu apa lagi ya? Ini saking banyaknya saya sampai lupa nih. Ada orasi kebudayaan. Orasi kebudayaan juga ini nanti akan yang dibawakan sama Are Depeskim, anggota DPR Kabupaten Sika gitu. Lalu apa lagi ya untuk forum ini? Kita juga ada, sebenarnya ini masuk forum juga ada Zumba. Jadi nggak yang serius-serius aja nih, seminar, diskusi gitu aja. Ada presentasi kuliner. Iya, presentasi kuliner. Dari ada anak-anak yang ikut terlibat tidak itu? Itu juga ada. Kita ada di komunitas huruf kecil gitu. Jadi benar-benar dari anak kecil sampai dewasa, dari semua dari ringan sampai lini masa kita hadirkan di festival. Saya kira istimewa sekali karena spiritnya tadi kan kolaborasi tuh antar warga. Jadi tidak hanya seniman tuh. Betul. Kolaborasi antar warga. Luar biasa tuh Feni penjelasannya. Terus belum lagi ada pertunjukan juga banyak nih kita. Ada pertunjukan teater, tari, musik. Lalu ada pameran seni rupa gitu. Ini juga ada dua tempat. Juga konsepnya berbeda secara pameran, ada yang di Rujak sama di Aula Karmel. Itu hanya ada di Maumere sini atau pesertanya itu ada datang dari Flores Timur kah, dari Jakarta kah, Bandung atau Papua kah begitu? Dari berbagai macam. Dari pastinya dari teman-teman Maumere gitu ya utamanya, juga ada dari luar Maumere gitu. Ada seniman, ada 5 seniman yang residensi di sini. Itu ada Madura, Jayapura, Surabaya. Gitu. Terus dari seniman-seniman lain pun ada dari Sumatera, dari Bandung, Solo, dari Larantuka, Kupang, dan Kupang. Dari Kupang, terus kebetulan Ugron Prasad ini dari sebenarnya orang Indonesia, tapi dia mengajar juga di Australia. Jadi mereka tuh nanti akan jadi semacam pembicara juga. Sudah datang, ada yang sudah datang tinggal di sini, ada yang dalam perjalanan. Bali juga ada. Jadi dari setiap pulau kita jadi hadir. Setiap pertunjukan itu entah teater, pameran dan musik itu ada forum obrolannya, forum percakapannya bersama dengan seniman-seniman, sutradara-sutradara yang akan tampil. Jadi kami bikin formatnya Kula Babong gitu. Ya, Kula Babong. Kita sebut platformnya itu. Platformnya Kula Babong. Itu juga kita mengobrolkan atau membicarakan karya yang mereka akan tampilkan di Maumere dan isunya apa seperti itu. Dan tadi apa Feni bilang inklusi jadi keberagaman semua sudah diangkat gitu Pak? Iya. Betul. Memang Maumere Logia 5 ini kami rancang sebagai ruang di mana warga bisa omong soal hak-hak mereka, perempuan bisa omong soal hak-hak mereka, minoritas gender bisa omong soal hak-hak mereka secara terbuka, secara bebas di forum ini. Jadi kami seperti yang Feni bilang tadi itu, kami betul-betul memperhitungkan dia jadi satu festival yang inklusif. Betul. Semua orang bisa akses, semua orang bisa bicara, bisa terlibat. Seperti itu. Oke, tadi Om Riko ini sudah disebutkan bahwa tema untuk Maumere Logia 5 itu kan kultur kota kita dan dirancang selama 10 tahun. Apakah 10 tahun ke depan itu juga dengan tema yang masih sama atau nanti bisa digarap beda-beda gitu? Iya, kultur kota kita. Tapi macam tahun ini dia temanya yang kami rancang kultur kota kita, tapi judul kuratorialnya isu atau gagasan yang kami rancang itu
tentu berbeda dengan nanti yang akan dibuat di tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini kami memilih judul kuratorial atau judul refleksi lah. Bagaimana kami melihat Maumere, bagaimana kami membaca Maumere, bagaimana kami menyoal Maumere, bagaimana kami merayakan Maumere, itu tuh dengan judul kultur. Jalan-jalan berlubang dan nada-nada yang pernah tumbuh dari mulut ibu. Nah, itu judul kuratorial. Itu teman-teman bisa akses di Instagramnya Maumere Logia Komunitas KAI, dan juga di websitenya Komunitas KAI itu bisa baca kuratorialnya di situ. Itu jadi apa ya? Semacam, kalau saya mau bilang tuh semacam nada dasar dari Maumere Logia 5 kali ini. Nah, tentu dengan kerangka besar kultur kota kita. Jadi judulnya itu tuh cara kami membaca Maumere itu jalan-jalan berlubang dan nada-nada yang pernah tumbuh dari mulut ibu. Iya. Oh, jadi semacam mengimajinasikan Maumere begitu kan? Iya, seperti itu. Itu saya kira menarik ketika kita sebut jalan berlubang nih. Dan Feni mungkin belum tahu atau mungkin sudah tahu atau sudah dengar cerita dari teman-teman KAI, tapi di Maumere atau di Flores pada umumnya, dan saya kira di NTT itu pada suatu masa tuh pernah hit sekali dengan lagu Jalan Berlubang. Persis. Dan itu lagu legend Amerika kita boleh bilang, dan musisi yang ciptakan itu Pak Almarhum Pak Pace gitu. Kenapa pakai spirit semangat untuk jalan berlubang? Kami coba masuki, ya ini memang agak apa ya. Kami coba masuki, ya sebenarnya semangat atau apa tuh kami ingin mendekonstruksi kembali sejarah, khususnya sejarah kolonialisme di Maumere, di Kabupaten Sika, di Flores. Nah, menurut kami itu belum pernah didekonstruksi atau dibahas secara tuntas, secara menyeluruh. Dan Maumere itu sebenarnya itu orang jarang melihat Maumere sebagai ruang pasca kolonial, sebagai kota di mana tegangan-tegangan antara masa lalu dan masa depan, tegangan antara tradisi dan yang modern itu ada di sebenarnya di Maumere. Nah, kami coba mendekonstruksi itu. Dari mana semua keributan ini berasal. Jadi kita bisa lihat tegangan-tegangan itu, tegangan identitas, tegangan. Saya sering sekali memberi contoh ini. Hari ini kalau saya bilang saya itu berasal dari Bolet, apa yang ada di benak semua orang ya seperti itu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang terberi. Jadi itu identitas itu tuh bukan sesuatu yang terberi. Itu tuh dibentuk oleh nah itu ada tegangan di situ antara barat dan timur. Nah, itu antara tradisi dan modern. Nah, lalu modernisme sendiri itu kami anggap tidak sesuatu yang terberi juga. Yang kita rayakan hari ini di Maumere itu tidak sesuai. Itu kami lihat sebagai satu desain baru dari kolonialisme, dari kekuatan kolonialisme. Jadi modernisme yang Eropa sentris, ya, modernisme yang Eropa sentris itu bukan sesuatu yang terberi karena kita ada dalam satu negara yang berkembang, tapi itu sesuatu. Dan Maumere ada dalam tegangan-tegangan itu. Dia tidak sepenuhnya kampung, tidak juga sepenuhnya kota, tidak sepenuhnya rural, tidak sepenuhnya plural. Nah, itu kami coba mencari itu. Nah, cara kami melihat merefleksinya itu tuh seperti jalan pulang. Seperti jalan pulang tapi tidak mulus. Jalan berlubang. Jalannya jalan berlubang. Nah, tapi jalan ini juga kami maknanya juga tidak sebagai jalan pulang, tapi juga bagaimana jalan itu ke depan. Jadi kami coba bermain-main dengan term-term seperti masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, terus modern, tradisi, kampung, kota, urban, tradisi. Kami coba mainkan dengan term-term itu. Dan yang individualistik dan yang kolektif. Kami coba main-main dengan tegangan itu, coba kami mendekonstruksi itu, coba kami menyelidiki itu. Nah, itu kami masuki itu dengan refleksi itu, jalan berlubang. Jalan pulang tapi tidak mulus. Tidak jalan. Jadi kita seperti mengurai benang kusut. Ya, mengurai benang. Dan itu tegangan itu kalau saya bisa beberkan itu kita bisa apa? Kita bisa lihat lah. Kita bisa lihat sampai dengan hari ini, penggusuran terhadap tanah hak masyarakat adat yang tidak terpenuhi, terus ini
ketimpangan identitas antara barat timur seperti itu. Terus banyak sekali yang kita bisa uraikan dengan cara tatap seperti ini, dengan cara pandang seperti itu. Dan itu berakar, itu tidak sesuatu yang taken for granted kan. Dia tidak terberi gitu. Dia bukan kodrat, tapi ada semacam satu kekuatan yang membentuk itu. Oke, ini semakin menarik kalau kita ngomong soal jalan berlubang, tapi kita tahan dulu karena kita mungkin ke Feni. Ini Feni, kegiatannya kan tanggal 15 sampai 24 Mei, tapi pra-nya itu kan sudah jalan selama ini. Ini kan sebagai manajer program ini kan supaya kita wartakan ke semakin banyak orang, terlebih di Kota Maumere supaya datang di acara itu. Kira-kira persiapannya itu bagaimana? Apakah sudah ready semua, sudah dijalankan atau masih ada 1-2 kendala dan teman-teman kita boleh paling panitia tuh sudah sejauh mana kerja teman-teman gitu. Untuk persiapannya kita sudah siap. Sudah sangat siap Untuk menyambut hari esok. Karena kalau ini berarti H-1. Ya. Untuk persiapan kita sudah siap gitu. Untuk venue kita akan ada pakai beberapa tempat gitu untuk ada di Rujak. Pembukaan mungkin tarik dari gitu. Untuk pertama kali kita akan ada di Karmel. Di Aula Karmel itu akan ada pembukaan pameran. Pembukaan pameran mungkin ibaratnya soft opening ya. Yeah. Pembukaan kecil-kecilannya lah, soft openingnya itu nanti di tanggal 15 di Aula Karmel. Itu ada pameran, ada diskusi dan juga pemutaran film Turang gitu. Mungkin teman-teman belum tahu film Turang ini apa. Saya film Turang ini pernah sempat dihilangkan ketika masa-masa pasca polemik itu gitu. Nah jadi anak dari sutradara ini, Bahtiar Siagian, Kabunga Siagian datang nanti. Itu mencari, pernah hilang, jadi dicari kembali. Filmnya pernah jadi film terbaik kan? Dia dicari bertahun-tahun panjang, akhirnya ditemukan di Rusia filmnya gitu. Jadi di tahun ini diputar di hampir seluruh Indonesia gitu, dan kita punya kesempatan bagus bisa mendatangkan diputar itu bersama dengan yang menemukan filmnya, Kabunga akan datang juga. Waduh. Gitu. Hari ini akan datang gitu, nanti akan ikut diskusi juga di hari pertama. Wih, semoga semakin banyak teman-teman yang menonton. Ini kesempatan bagus. Mau datang ke Urologi itu. Itu terus venue selanjutnya kita akan ada di di CFN. Di CFN Eltari itu pembukaan, kita akan ada pertunjukan musik. Ini dipastikan akan ramai karena kita berkolaborasi dengan warga kampung Klongpopot. Itu kayaknya satu kampung akan turun ya. Akan memeriahkan pembukaan festival. Itu nanti akan ada orasi budaya dari Are. Lalu akan ada pertunjukan musik yang lainnya. Lalu akan ada nanti pindah ke Rujak untuk pertunjukan teater. Pertunjukan teater, di sana juga ada pameran, diskusi-diskusi mungkin akan banyak di antara di Rujak atau di Karmel. Gitu. Terus terakhir closingnya kita akan ada di PJC. Itu akan di PJC pertunjukan musik, lalu di terakhir ini akan padat banget juga acaranya. Akan ada Zumba tadi, akan ada Zumba, presentasi makanan segala macam itu di hari Minggu. Oke, itu sangat menarik. Oh, ini manajer program luar biasa betul. Persiapannya kita sudah ready untuk memeriahkan Kota Maumere ini selama 10 hari ke depan. Sisa koordinasi yang perlu disolidkan. Oke, Om Rigo tadi ada sempat sebut bahwa nanti ada semacam pertunjukan kuliner kan? Iya. Itu pangannya itu pangan lokal atau itu ini juga sebenarnya berakar dari riset KH yang pernah melakukan riset di Kampung Uring. Jadi nanti teman-teman dari Kampung Uring yang akan mempresentasikan kulinernya mereka. Sebenarnya ini pernah KH buat juga, dan itu kami buat lagi di sini. Jadi
seperti yang saya bilang tadi, dia tetap berakar pada beberapa kerja kahe yang sudah ada. Nah, saya juga perlu sampaikan, tadi kan kami jadikan lagunya Jalan Berlubang almarhum Papace itu, lagunya milik almarhum Papace itu sebagai pintu masuk kami untuk merefleksikan Memori Logia 5 tahun ini. Nah, menariknya nanti di event ini 5 lagu almarhum Papace itu akan di-remake sampling oleh grup hip hop Kurva dan Said. Salah satu kelompok musik hip hop yang sangat bagus, yang terkenal juga di Momere dan juga di Indonesia. Mereka sudah buat 5 lagu remake dan sampling lagunya Papace dengan gaya musik mereka, gaya musik hip hop. Nah, 5 lagu ini yang nanti juga akan dipresentasikan di Memori Logia 5 di tanggal 23 di PJC. Dan ini juga bakal keren karena mereka menginterpretasi, mereka meriset karya-karya Papace. Mereka datang ke rumahnya, lihat kembali studio, cari kembali arsip-arsipnya, dengar lagu-lagunya. Jadi Papace itu selama hidup tuh dia menelurkan hampir 100 lagu. Papace sebagai penyanyi, sebagai produser musik, sebagai musisi dia berkarya. Termasuk dia juga pernah aktor di balik Radio Rogate kan. Nah, jadi nanti teman-teman Confederate ini meriset karya dia, dan 5 lagu yang hits juga sampai sekarang itu mereka remake, mereka daur ulang dengan gaya musik mereka. Nanti akan dipresentasikan. Ya saya juga langsung spill. Nanti salah satu lagu nanti akan duet dengan anak perempuannya Papace, namanya Selin. Saya kasih bocoran di salah satu lagu. Nanti akan duet dengan Confederate. Nah, kami juga siapkan satu acara Kula Babong tentang karya Papace. Platformnya namanya Kula Babong, judulnya Papace dari Dekat Sekali. Nah, setelah Confederate tampil presentasikan 5 lagu itu, nah kami juga siapkan Kula Babong di rumahnya Papace langsung. Di rumahnya Papace langsung, bicara publik yang datang bisa mengakses arsip-arsip Papace, CD, kaset pita, coretan liriknya di kertas, terus studio rekamannya di rumahnya masih ada sampai sekarang, terawat dengan baik, dijaga dengan baik oleh istri dari Papace dan 2 orang anaknya. Nah, di situ kita bisa bicara tentang karya dan sosok Papace bersama dengan istri dan anak-anaknya, dan juga dengan Pak Karomikeo, musisi yang juga mengenal Papace secara baik. Jadi kami siapkan acara khusus untuk menghormati musisi legendaris ini. Dan menarik sekali saya kira, karena itu refleksinya bagaimana sampai temukan bahwa kita harus pakai kata yang Jalan Berlubang 2000. Ya, ini sebenarnya penggodokan isu gagasan itu di kelompok kurator sih, bersama dengan Feni juga, di kami kurator, manajer program dan juga manajer produksi. Kami seperti persiapan Memori Logia 5 ini sebenarnya sudah dari tahun lalu. Kami buat di bulan Desember itu kami buat FGD, Focus Group Discussion, selama 3 hari. Itu kami betul-betul intens berbicara soal bagaimana Memori Logia ini 5 ini nanti dirancang sebagai festival kota, terus isunya apa. Kami menggodok visi misi Memori Logia di situ. Di FGD itu di bulan Desember, difasilitasi langsung oleh Direktur Makassar International Writers Festival (MIWF) Aan Mansur, dan juga produser Rama Taharani, dan juga difasilitasi oleh Kak Valentino Luis. Nah, di 3 hari itu kami godok visi misi dan cukup alot ya. Kami undang teman-teman komunitas, kami undang warga, kami undang teman-teman yang selama ini bekerja dengan KAHE, kami undang pemerintah juga, kami undang akademisi, mahasiswa, kami undang di situ. Itu bulan Desember. Jadi persiapan untuk Memori Logia 5 ini sebenarnya cukup panjang ya. Bulan Desember itu kami godok itu. Nah, sejak itu kami mulai awal tahun sudah mulai di sebelum main festival 15-24 itu kami sudah lakukan banyak sekali program pra festival. Susur Selubung Kampung Uring, tur Kampung Uring, terus di Kula Babong di Ledelero tentang kartografi sosial, terus workshop banyak, workshop musik, workshop
manajemen produksi, workshop menulis kota berbasis gender. Nah, workshop ini, teman-teman yang mengikuti workshop ini, karya-karya mereka atau hasil workshop mereka akan dipresentasikan di Momere Logia. Launching buku juga, bukunya kakak Aan Mansur di Gramedia. Itu program pra yang kami sudah buat, dan ya prosesnya juga lumayan sampai dengan dapat itu. Jadi jalan-jalan berlubang dan nada-nada yang pernah tumbuh dari jalan-jalan berlubang tadi saya sudah jelaskan. Kenapa ada nada-nada yang pernah tumbuh dari mulut? Itu kami merefleksikan. Jadi jalan tidak hanya jalan pulang tapi juga jalan. Jadi nada-nada yang pernah tumbuh itu Momere itu dia bergerak maju, dia bergerak maju sebagai satu kota. Tapi juga kita masih bisa rasakan, kita bisa lihat ada semacam tradisi, pengetahuan lokal, sejarah itu tuh masih tersisa. Jadi dan nada-nada yang dalam kurung pernah tumbuh dari mulut ibu. Ibu itu tidak maknanya tidak harus literer kan, metafor untuk ibu, untuk tanah, untuk sejarah, untuk kekayaan identitas masyarakat yang jamak, tidak tunggal ya, seperti itu. Jadi jalan-jalan berlubang dan nada-nada yang pernah tumbuh dari mulut ibu. Istimewa sekali kamu itu. Saya waktu tadi sebut jalan-jalan berlubang ini kan, kalau jalan berlubang spontan orang langsung ingat ini lagunya Bapak dan teman-teman kayak merefleksikannya jadi bagus, dan kita akan temukan dan kita akan lihat di Momere Logia 5 tuh. Silakan datang. Ini mau terakhir sudah nih. Ya, siap. Ketika lihat semacam saya lihat dari postingan di Instagramnya Momere Logia dan di komunitas KH itu, dari saya pribadi itu saya sesungguhnya tuh saya senang sekali. Saya lihat ada dua hal tuh yang tadi Om Riko sudah jelaskan di soal jalan berlubang dan ada orasi kebudayaan. Dan di situ tuh tadi sudah disebutkan oleh Feni bahwa akan dibawakan oleh Are de Peskim. Saya kira di Kabupaten Sika orang cukup kenal sosok orang muda ini, dan orang menaruh banyak harapan pada legislator ini. Jadi Om Are akan bawakan itu. Bisakah di-spill atau dikasih bocoran orasi kebudayaan macam mana sih yang akan dibawakan oleh Om Are de Peskim itu? Ya, di orasi kebudayaan nanti tuh dia akan berorasi di acara pembukaan pertunjukan hari Sabtu malam di Car Free Night. Di Car Free Night. Dan nanti selain ada musik dan juga ada orasi kebudayaan, kami rencana undang Forkompimda, Bupati, Wakil, dan kemudian. Nah, orasi kebudayaan ini juga tidak jauh sebenarnya dari saya spill saja apa yang akan dia garis besarnya yang akan diomong. Tidak lari jauh dari situasi gitu. Ya, dari apa yang kami lihat, apa yang kami baca. Dia akan tetap berpijak pada kuratorial jalan-jalan berlubang dan nada-nada yang pernah tumbuh dari mulut ibu. Dia akan bicara soal tanah, terus dia akan singgung soal perubahan gaya hidup masyarakat, modus produksi yang berbeda, terus perubahan gaya hidup masyarakat bertani kolektif komunal ke gaya hidup masyarakat bertani yang industrial, seperti itu. Nah, dia juga akan bicara soal agensi warga. Dia akan bicara soal Kota Momere di mana komunitas-komunitasnya bertumbuh, inisiatifnya berlangsung, dan tentu dia akan bicara juga soal Momere dan tegangan-tegangannya antara tradisi dan yang modern, dan juga seperti itu. Saya tidak mau sebenarnya saya tidak mau sangat hati-hati bicara karena lebih jelasnya nanti. Lebih jelas datang saja. Akan menarik saja. Makanya saya agak hati-hati. Oke. Tunggu tanggal main. Ya, tunggu tanggal main saja. Seperti itulah. Oke. Orang bilang seni ini kan tadi di awal atau di pertengahan tadi Feni bilang bahwa ini tidak hanya seniman sih, tapi kita pelibatan masyarakat gitu. Dari Momere Logia 5 yang rencananya akan berjalan selama 10 tahun ke depan gitu.
feedback apa atau umpan balik apa nih yang teman-teman KHI mau capai dari kegiatan ini tuh, terlebih untuk publik gitu? Tujuannya pasti kita ini kan tadi seperti dibilang ya, inklusif gitu. Mungkin kalau misalnya kita buat cuma di satu segmen doang, mungkin hanya beberapa orang doang yang menikmati gitu. Karena kita sebut Maumere Logia 5 ini adalah festival kota gitu. Jadi memang semuanya bisa menikmati, merasakan, merayakan gitu di momen ini di selama 10 hari dari berbagai profesi, dari umur, gender gitu. Semua bisa tumpah ruah di festival ini gitu. Jadi harapannya ya semua orang bisa menikmati Maumere Logia ini, Maumere Logia 5 ini gitu. Mungkin dari Kariko. Tentu ya, sebagai festival ini sebenarnya refleksi saya secara pribadi ya. Apa sebenarnya yang mau kami berikan kepada publik. Selain dia juga tempat untuk presentasi karya, tapi sebenarnya yang mau disampaikan itu adalah bagaimana kita melihat Maumere, ya, itu saja. Bagaimana kita melihat Maumere, bagaimana kita menyoal Maumere, bagaimana kita melihat unsur-unsur pembentuk Maumere. Jadi Maumere tidak hanya sebagai satu kata yang menunjukkan Maumere sebagai kota secara geografis, tapi kami lihat dia sebagai Maumere sebagai medan interaksi. Jadi kalau bicara Maumere tidak hanya sebagai kota, tapi dia sebagai medan di mana masyarakat berinteraksi. Nah, karena paradigmanya adalah festival sebagai kajian masyarakat, maka festival ini bukan puncak dari apa yang selama ini yang sudah dibuat selama ini. Dia bukan puncak. Tapi kami mau gulirkan obrolan itu. Kami mau gulirkan obrolan itu, isu-isu itu mau digulirkan. Itu berarti dia bukan evaluasi nih. Dia bukan evaluasi. Tapi bagaimana isu tetap diomongkan gitu. Diobrolkan ya, tetap diobrolkan di forum-forum ini, Jadi dan dia jadi perhatian pada akhirnya. Makanya riset KHI itu tidak berhenti saat proyek itu selesai. Tapi dia tetap diobrolkan bahkan sepanjang tahun, tetap relevan, tetap aktual. Jadi bagaimana ini diobrolkan di forum-forum, berpijak pada tatapan yang ada dalam kuratorial itu. Jadi itu sih, itu yang ini refleksi saya secara pribadi. Bagaimana obrolan itu didapat dengan bentuk yang beragam dalam program-program itu, pertunjukan musik, teater, dalam susur tur kota, terus dalam kunjungan ke pasar. Nanti ada satu forum itu bertemu di pasar Air Koja. Nah itu itu bagaimana kami ingin obrolan itu diobrolkan dalam bentuk-bentuk yang sudah kami turunkan ini, program-program yang kami sudah turunkan. Jadi bagaimana? Jadi ini bukan evaluasi, karena dia paradigmanya adalah festival sebagai kejadian masyarakat. Jadi ini bukan evaluasi terhadap apa, tapi ini obrolan itu digulirkan. Bahkan kalau bisa memang tidak hanya selesai di tanggal 24, tapi bagaimana obrolan ini terus dia hidup dia hidup di minimal dari mereka yang terlibat di Maumere Logia. Seperti itu. Ini refleksi yang luar biasa dari penulis dan jurnalis, seniman juga ya. Oke, terima kasih Riko dan Kakak. Terima kasih banyak juga untuk Kak Hengki dan Ekora yang sangat mendukung komunitas KHI dan juga event Maumere Logia 5. Sukses untuk kegiatannya. Siap Kakak, terima kasih. Terima kasih.